Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjalan kaki dan bersepeda adalah dua olahraga yang berdampak rendah untuk membakar kalori dan membantu kita untuk menurunkan berat badan. WHO merekomendasikan setidaknya kita berolahraga dengan intensitas sedang 150 hingga 300 menit per minggu atau 75 hingga 150 menit bila berolahraga dengan intensitas tinggi. Dari kedua jenis olahraga ini, berjalan kaki dan bersepeda, mana yang lebih baik yang bisa kita lakukan bila tujuan kita berolahraga adalah untuk menurunkan berat badan? Pembakaran kalori. Untuk menurunkan berat badan, kita perlu membakar kalori untuk membantu kita menciptakan defisit kalori. Dan bila kita membandingkan jumlah kalori yang dibakar ketika bersepeda dengan berjalan kaki, memang kita akan mendapatkan bahwa bersepeda memiliki keunggulan dibandingkan berjalan kaki dalam hal pembakaran kalori. Menurut Harvard Health Publishing, orang dengan berat badan 70 kg bila mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang 19 hingga 22 km per jam akan membakar 288 kalori selama 30 menit. Sedangkan bila kita berjalan kaki dengan kecepatan 5,6 km per jam, maka kita akan membakar 133 kalori selama 30 menit. Dan semakin kita meningkatkan kecepatan bersepeda atau berjalan kaki, maka kalori yang dibakar pun akan semakin besar. Meskipun bersepeda memiliki potensi pembakaran kalori yang lebih besar 2 kali lipat, tetapi jika kita belum bisa bersepeda dengan kecepatan 19 hingga 22 km per jam atau takut dengan resiko bersepeda seperti jatuh, kecelakaan, dan lain-lain, ada baiknya kita berjalan kaki dengan kecepatan sekitar 5,6 km per jam, tetapi durasinya 2 kali lebih lama dibandingkan bersepeda. Latihan intensitas tinggi atau interval, latihan yang stabil bisa membosankan dan mungkin tidak seefektif merangsang penurunan berat badan seperti latihan interval. Pelatihan interval di mana kita melakukan latihan selang-seling antara latihan dengan upaya habis-habisan dengan upaya yang dikurangi untuk masa pemulihan. Pelatihan interval telah terbukti merangsang mekanisme pembakaran lemak tertentu. Kita dapat melakukan interval sambil berjalan, tetapi kita mungkin kesulitan mendapatkan detak jantung mendekati maksimum tanpa harus berlari. Karena kita harus berlari untuk mengejar intensitas tinggi, latihan ini lebih riskan untuk persendian kita. Untuk mencapai beban kerja yang mendekati maksimum pada sepeda, kita memang harus mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi dengan gear ratio yang besar. Tetapi untungnya latihan keras ini aman untuk persendian, khususnya lutut kita. Atau bersepeda dengan intensitas tinggi bisa kita lakukan dengan bersepeda di tanjakan. Biaya, kenyamanan, dan kenikmatan. Bersepeda bisa menjadi metode penurunan berat badan yang mahal. Sepeda berkualitas tinggi, harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta. Dan bahkan untuk road bike menengah, setidaknya kita harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah. Tetapi tidak selamanya harus mahal. Dengan sepeda di bawah 2 jutaan pun, manfaat bersepeda sudah kita dapatkan. Asalkan kita bersepeda di jalur yang relatif datar, atau setidaknya ditanjakan dengan gradien 5% ke bawah. Walaupun perlengkapan sepeda seperti helm, pakaian, celana padding terhitung lebih mahal bila dibandingkan dengan perlengkapan jalan kaki, tetapi kita bisa menggunakan perlengkapan yang sederhana. Bersepeda berkeliling taman di jalan yang mulus dan dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi, 19 sampai 22 km per jam. Kebutuhan helm tidak terlalu mendesak. Pakaian pun
kita bisa menggunakan pakaian olahraga yang lain. Dan khusus untuk celana padding, memang sebaiknya diupayakan untuk kita miliki. Tidak usah yang mahal. Celana padding seharga 200 ribuan sudah memadai. Sedangkan berjalan kaki hanya membutuhkan investasi sepasang sepatu yang bagus. Jalan kaki juga selalu tersedia. Kita tidak perlu mengangkut sepeda untuk berolahraga. Kita dapat melakukan kedua bentuk latihan di dalam ruangan, di atas treadmill atau sepeda statis, atau di luar ruangan untuk terhubung dengan alam. Bersepeda memungkinkan kita untuk menempuh jarak yang lebih jauh dalam satu sesi latihan. Kesempatan menikmati indahnya alam menjadikan bersepeda menjadi lebih unggul. Berat badan kita penting. Bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan yang besar, bersepeda akan lebih menyenangkan. Berjalan kaki akan memberi tekanan pada persendian yang bisa menyakitkan, terutama jika kita menderita radang sendi atau masalah persendian lainnya. Jika kita merasa bentuk olahraga kita menyakitkan, kecil kemungkinan kita melakukannya. Dan salah satu jalan untuk menuju penurunan berat badan yang sukses dengan olahraga adalah melalui konsistensi. Kembali pada pilihan kita sendiri. Dalam hal berjalan kaki atau bersepeda, pada akhirnya kita harus menentukan mana yang menginspirasi kita untuk bangun dan bergerak. Bahkan, jika kita memutuskan bersepeda lebih baik dalam hal pembakaran kalori dan intensitas, jika kita membenci mengendarai sepeda atau takut mengalami kecelakaan di jalan, itu bukan latihan terbaik untuk tujuan penurunan berat badan kita. Kita harus memilih latihan yang akan membuat kita bergerak hampir setiap hari dalam seminggu. Mungkin pilihan terbaik adalah memasukkan keduanya ke dalam rutinitas latihan kita. Ini akan memberi kita pilihan dan variasi. Yang keduanya dapat meningkatkan konsistensi kita untuk berolahraga dan meningkatkan peluang kita untuk menurunkan berat badan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.